pola-pola penjajahan apakah masih ada ya, walaupun sekarang eranya sudah berbeda. Nah, jadi di sini tema besarnya adalah urgensi dan dinamika pendidikan Pancasila di era yang kontemporer. Pertanyaan mendasar di era digital saat ini, apakah Pancasila sekedar relikui masa lalu yang wajib dihafal saja? Apakah hanya sekedar apa ya refleksi untuk kita jadikan bahan refleksi saja Ibu, gitu ya? mohon maaf, Ya, saat ini kelas perencanaan dan pengembangan oh, karir. sorry sorry, maaf 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 teman-teman. Makasih sudah mengingatkan, maaf maaf. Saya soalnya tadi habis buka WhatsApp dari kelas Pancasila, jadi maaf ya. Ya, nah hari kemarin kita sudah bahas ya, kita sudah diskusi tentang bedanya perencanaan karir dengan pengembangan karir. Dan kalau tidak salah ada tugas juga ya, teman-teman ya, tugas individu, betul? Betul, Ibu. Ya, jadi nanti untuk tugasnya ini kita sampai jam, sebentar saya lihat jam dulu. Kita sampai jam 10. Nah, sekarang saya coba untuk menyampaikan dulu sedikit dari materi ini. Baru nanti saya akan minta teman-teman untuk mempresentasikan tugasnya masing-masing. Nanti saya acak kalau misalnya ada waktu kita semuanya. Kalau tidak waktu, beberapa orang saja akan saya mintai untuk mempresentasikan. Oke, di sini kita masih juga membahas atau berdiskusi tentang apa ya? Kalau kemarin kan kita sudah mulai bisa membedakan apa itu perencanaan karir dan pengembangan karir. Kalau perencanaan karir itu lebih kepada individu, sedangkan pengembangan karir itu lebih kepada si organisasinya tersebut. Nah, di sini kita akan lebih dalam lagi, kita akan mempersatukan antara analisis peran individu, ya perencanaan karir, organisasi, dan manajemen SDM di dalam perencanaan dan pengembangan karir. Apa nih hubungannya? Gitu. Pengembangan karir adalah sebuah ekosistem yang dinamis dan bukan sekedar menaiki tangga perusahaan. Kalau masa lalu kita masih menganggap bahwa promosi itu datangnya tiba-tiba, ya, itu adalah blessing, anugerah, itu rezeki. Kita masih menganggapnya seperti itu. Tetapi pola pikir itu adalah pola pikir masa lalu. Ilmu pengetahuan, terutama di dalam bidang manajemen sumber daya manusia itu terus berkembang. Sehingga itu pola pikir yang dulu mungkin dikatakan bisa jadi hal itu akan terjadi kepada kita, ya tadi itu menunggu promosi, itu adalah sebuah rezeki, itu adalah hasil kerja keras kita yang tidak sengaja gitu, karena kita bekerja nothing tulus aja gitu, sesuai SOP aja gitu ya anggapannya kalau dulu itu adalah dibenarkan pada masa lalu. Nah, namun sekarang itu perencanaan karir, pengembangan karir itu adalah satu model ekosistem yang tidak dapat dipisahkan. Karena sekarang perusahaan-perusahaan itu, organisasi dan manajemen sumber daya manusia sudah memiliki regulasi dan memiliki pola serta cara bagaimana mereka bisa meng-hire, mengambil, membidik calon-calon pegawai yang memiliki potensi, ya memiliki potensi di mana tidak perlu lagi mereka untuk mencari pegawai dari luar organisasinya. Nah, masa kini itu disebutnya model ekosistem. Karena apa?
mereka bersifat multi arah. Jadi di situ juga ada menuntut inisiatif aktif dari kita sendiri. Kemudian di situ ada kolaboritas dan sinergitas antara berbagai aktor dalam organisasi. Artinya tadi antara organisasi, antara individu dan MSDM, manajemennya sendiri itu harus saling bersinergi. Tiga aktor tersebut, ya, individu sebagai sang navigator, kita mau mengarahkan kemana. Kemudian sang organisasi ini saya ibaratkan adalah sebuah map, ya. Ini map. Kemudian si manajemen SDM itu adalah arsitek infrastruktur, di mana navigator ini bertanggung jawab menentukan arah, mengenali potensi diri, siapa saya mau jadi apa, saya mau kemana. Lalu si organisasi yang menentukan batas tantangan bisnis, budaya kerja, dan peluang yang tersedia. Mereka menyediakan peluang-peluang apa nih yang dimungkinkan untuk si individu ini bisa masuk ke dalam peluang-peluang yang sudah dibuka oleh organisasi. Dan MSTM, ketika peluang ini sudah dibuka, maka dia wajib untuk menyediakan sistemnya. Ketika organisasi membuat peluang misalnya untuk seorang akunting, lalu mereka menyiapkan sebuah sistem yang berbau digital, maka manajemen berhak dan berkewajiban untuk menyediakan atau memfasilitasi supaya apa yang menjadi tujuan organisasi ini menjadi tercapai. Dengan cara apa? Menyediakan tools-nya, menyediakan alatnya. Begitupun misalnya ada karyawan baru, ya misalnya dia untuk dipromosikan untuk bagian marketing, maka semua sarana sarana yang dibutuhkan oleh si pegawai itu dipenuhi oleh si manajemen, baik itu tempat duduknya, komputernya, belum lagi skillnya skillingnya, ditaikkan skillnya, diberikan pelatihan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tugas dari si manajemen SDM. Jadi kalau organisasinya yang membuka peluang, kitanya yang memenuhi itu, ya, mengupgrade diri kita, nanti yang mengupskillingnya itu dari sini. Ya, maka ini saya sebut sebagai ekosistem. Ya, ini adalah manajemen ekosistem. Inisiatif perencanaan karir harus selalu dimulai dari proaktivitas individu. Ini saya ibaratkan sebuah kompas. Kompas ini adalah diri kita. Diri kita mau kemana nih? Pertama, makanya kemarin saya memberikan eh, siapa sih diri kalian itu? Identifikasi diri kalian. Kemudian kalian petakan ulang, mencari informasi internal dan eksternal mengenai tren pekerjaan. Apa pekerjaan sekarang yang lagi tren gitu ya, kalau memang kalian mau mengikuti tren. Kemudian kalian tetapkan tujuan jangka pendek, jangka panjang, dan kemudian pengembangan berkelanjutan. Nah, jadi key takeaway-nya apa yang bisa kalian ambil dari sini? Karir planning adalah ranah dan tanggung jawab individu. Itu udah mutlak. Bukan lagi paradigma yang tradisional tadi ini. Kita hanya nunggu, menanti gitu ya. Jadi kaku gitu. Tapi sekarang sudah career, key takeaway. Jadi kita harus benar-benar eh, punya sikap. Sebenarnya manajemen karir self management adalah siklus aksi yang berkelanjutan. Kita harus bisa mengeksplorasi, menilai antara keahlian kita saat ini dan kira-kira apa nih yang dibutuhkan di masa depan. Kemudian yang kedua, penetapan target. Menetapkan tonggak. Kita mau punya keahlian baru apa gitu ya. Kemudian yang ketiga, implementasi. Nah, ketika kita sudah menetapkan target, misalnya saya ingin menjadi seorang HR, maka kita harus membangun strategi, mengimplementasikan strategi dengan mulai apa? Pengayaan, mengikuti kursus, mengikuti seminar, workshop, pelatihan-pelatihan, membangun jejaring, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, mengevaluasi. Dari situ
dari implementasi ini kita evaluasi feedback. Apakah saya cocok gitu ya untuk di sini? Apakah saya harus berputar arah dan sebagainya? Itu yang tahu teman-teman. Nah, ini nih ya. Makanya saya menggambarkan seperti trek eh, balapan. Jadi ini muter, inilah alur jalannya teman-teman. Jadi teman-teman yang harus menentukan sendiri. Organisasi itu sifatnya hanya menyediakan wadah, ya, batas dan peluang bagi pengembangan karir. Jadi mereka itu hanya sebagai penyedia anggaran dan waktu di lapisan atas, kemudian di lapisan keduanya itu budaya pembelajaran di mana menciptakan lingkungan kerja, mendukung ya. Yang ketiga adalah visi dan strategi bisnis ini landasan-dasar di mana mereka akan menentukan talenta-talenta barunya ini kemana arahnya. Seperti itu. Jadi kuncinya apa? Karir development tidak akan berjalan tanpa wadah yang memfasilitasinya. Jadi teman-teman udah punya cita-cita luhur, cita-cita tinggi, udah upgrade, tapi perusahaan tempat teman-teman itu tidak memfasilitasi itu. Sehingga akan muncul turnover. Kalian nggak betah. Ibu nuhun, kalian tidak betah. Sehingga muncul turnover pegawai, keluar masuk. Tapi kalau teman-teman sudah mengupgrade, terus eh, organisasinya memfasilitasi, nah itu beda hal ya, teman-teman di situ bisa untuk berkembang di sana. Nah, organisasi itu beroperasi sebagai sebuah sistem pengembangan karir yang terintegrasi. Nah, sistem ini memastikan pengembangan individu tidak terjadi secara acak, melainkan terstruktur melayani tujuan strategis perusahaan. Jadi ada input, proses, dan output. Inputnya apa? Kebutuhan bisnis. Di era digital ini perusahaan itu membutuhkan pengembangan usaha, ya. Sehingga kita membutuhkan keterampilan-keterampilan baru, talent-talent baru, ya. Karena kita ada target untuk ekspansi dan kita juga ingin mengurangi turnover karena turnover itu memakan biaya yang cukup besar. Lalu prosesnya apa untuk mencapai tiga ini? Mereka melakukan berbagai macam mekanisme karir, dimulai dari penilaian kinerja secara reguler, kemudian talent mapping, kemudian rotasi jabatan, kemudian penugasan proyek lintas divisi. Ya promosi, mutasi, itu kan bagian dari reward ya. Jadi reward itu bukan hanya promosi, tapi mutasi, promosi itu adalah reward juga. Karena kita diberikan kesempatan kalau mutasi itu untuk mencoba sesuatu yang baru. Ya, kalau promosi sudah jelas. Kalau promosi itu kenaikan, ya sifatnya kenaikan jabatan. Nah, kemudian outputnya apa? Keberlanjutan talent. Kesiapan suksesi, bagaimana? Halo Bu Dokter, kesiapan suksesi pipeline, peningkatan retensi, sehingga nanti akan mendapatkan talent-talent terbaik dan adaptabilitas organisasi. Oke, ya. Jadi ini semua adalah tuntutan dari organisasi. Nah, manajemen SDM itu bertindak sebagai arsitek. Jadi dia yang mempersiapkan fasilitasnya, kebutuhannya apa. Jadi jangan sampai organisasi butuh ini, ternyata manajemennya tidak memfasilitasi gitu. Mereka butuh pegawai yang mengerti tentang digitalisasi, tapi fasilitasnya tidak didukung. Nah, ini tugas di manajemen SDM. Jadi mereka harus, itu tadi saya analogikan, saya ibaratkan seperti sebuah ekosistem. Jadi saling bergantung. Oke. Nah, jadi intinya keberhasilan karir itu bergantung pada kesinambungan antara aspirasi individu dan kebutuhan bisnis. Kontribusi individu, kita bisa apa ya? Kemudian pemberdayaan organisasi. Jadi, jika aspirasi itu tidak selaras dengan arah bisnis, maka akan terjadi stagnansi, turnover. Tadi saya sudah
katakan di awal. Nah, perbedaannya di mana nih? Membedah peran spesifik dalam ekosistem karir. Kalau individu itu fokus utamanya menemukan apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan, ya kan? Kita mau mencapai target apa? Lalu organisasi memastikan kinerja tim saat ini dan masa depan. Nah, SDM membangun sistem yang mempertemukan keduanya. Supporting lah ya, kalau manajemen itu support. Kemudian kalau individu itu dimensinya alat yang digunakan. Artinya dia harus punya self assessment, harus punya skill, knowledge, pengkayaan dan lain sebagainya, upgrading, upskilling, ya kan? Itu individu. Nah, manajer atau organisasi itu performance appraisal. Jadi mereka yang menilai si A, si B ini punya nggak kapabilitas, kompetensinya ada tidak. Ya, kemudian setelah terjaring, tugas mereka mengcoach, mengadakan coaching, pelatihan dan lain sebagainya. Kemudian umpan balik dan manajemen sumber daya manusia tentu saja membuat peta kompetensi, teknologi HRIS, dan hasil akhirnya kepuasan karir dan peningkatan nilai pasar. Organisasi itu produktivitas tim menjadi lebih baik, target EPT, dan terakhir MSDM, ketersediaan talent pool dan retensi karyawan tinggi. Nah, jadi tanggung jawab bersama itu atau share responsibility adalah kunci absolut pengembangan karir. Ya, jadi eh, tanggung jawab bersama adalah kunci absolut keberhasilan sebuah organisasi dan pengembangan karir gitu teman-teman ya. Jadi di mana di sini ada individu, organisasi, MSDM, itu tanggung jawab bersama di mana transparansi jalur karir, kinerja tinggi yang selaras dengan imbalan, kebijakan yang mendukung eksekusi strategi bisnis. Jadi ekosistem karir yang optimal tadi menciptakan individu yang proaktif yang difasilitasi oleh kebijakan MSDM yang tepat berjalan di dalam organisasi yang menyediakan peluang nyata. Jadi kalau misalnya talentnya bagus-bagus, karyawannya bagus-bagus, organisasinya juga membutuhkan itu, tapi manajemennya tidak memfasilitasi ya, nggak bisa ya, itu akan terjadi kelumpuhan di situ. Tetapi kalau tiga-tiganya ini sinergi, ya akan menghasilkan apa? Rendahnya turnover, loyalitas akan menjadi meningkat di tataran pegawai. Gimana kalau posisinya dibalik? Ya, teman-teman sudah bisa menyimpulkan tentunya ya. Kalau dibalik ya gimana? Gitu ya. Atau misalnya individunya bagus-bagus, pegawainya, MSDM-nya siap, tapi organisasinya tidak membuka peluang itu. Sama aja ya. Jadi kesimpulannya apa? 3 prinsip analisis dalam karir. Karir adalah inisiatif internal, organisasi adalah fasilitator ekosistem, MSDM adalah arsitek. Jadi ini mereka tidak bisa dipisahkan ya, intinya seperti itu. Oke, teman-teman, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jadi kalau saya boleh ambil kesimpulan dari materi kita hari ini, bahwa perencanaan karir, organisasi, dan manajemen sumber daya manusia adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau salah satunya itu hilang atau tidak ada, organisasinya butuh talent-talent bagus, tapi pegawainya tidak ada yang seperti itu. MSDM-nya padahal udah siap, ini juga tidak jalan. Walaupun masih bisa mereka mengambil talent dari luar. Tetapi kalau misalnya ini pegawainya ada nih, organisasinya butuh nih, tapi manajemennya tidak support itu juga sama aja. Ya, nanti akan ada chaos itu kepentingan. Nanti tidak maksimal dalam menyelenggarakan kegiatan
aktivitas di dalam. Jadi semua tuh harus berkesinambungan. Nah, itu yang bisa saya ambil dari kesimpulan kita pada pagi hari ini. Silakan teman-teman jika ada yang mau bertanya, saya berikan waktunya. Silakan. Kalau dirasa cukup jelas, jelas karena nanti saya akan langsung untuk ke tugas individu. Silakan. Yang mau bertanya boleh. Kalau cukup, katakan cukup. Cukup Ibu, jelas dapat Sudah dipahami. Cukup ya. Oke, jadi intinya ketiga tadi itu ya, individu, organisasi, dan MSDM ini harus saling mengikat. Simbiosis mutualisme. Kalau salah satunya tidak jalan, pasti ada konsekuensi. Cuma memang kalau individunya tidak ada di dalam, mereka masih bisa hire dari luar. Tapi kemungkinan turnover-nya akan tinggi karena dia belum paham budaya di dalam. Sehingga akan tidak tercapai ya tujuan dari organisasi. Tapi kalau dari dalam ada manajemen siap, lalu organisasinya tidak membuka peluang, itu pun tidak bisa. Intinya mereka harus bersama-sama. Dan ketika kita ingin membuka diri untuk apa namanya seorang pegawai, maka atau kita ibaratkan seorang pegawai, maka kita harus melihat dulu peluangnya di perusahaan mana. Jangan sampai tadi ya, seperti slide yang saya sampaikan, jangan sampai kita udah upgrade, kita udah upskilling, kita masuk di perusahaan yang salah. Sehingga ada rasa ketidakpuasan. Maka itu akan menimbulkan turnover, kita akan keluar lagi tuh dari perusahaan itu. Tapi ketika kita sudah mengenal lebih awal portofolio dari si perusahaan tersebut, kayaknya bagus nih perusahaannya. Taruhlah misalnya perusahaan-perusahaan besar ya, seperti Unilever, atau misalnya BUMN, atau misalnya eh, perusahaan, pokoknya perusahaan-perusahaan besar lah, teman-teman pasti memahami Toyota, Honda, ya bisa dari otomotif, atau misalnya dari elektronik tuh perusahaan apa ya, Panasonic lah, Sony lah, dan lain sebagainya. Itu kan perusahaan-perusahaan besar tuh, Wings Food, Orang Tua Group. Nah, teman-teman sangat memungkinkan untuk melakukan upgrading diri. Jadi tidak akan sia-sia tuh ketika teman-teman terus memacu diri untuk selalu mengasah potensi yang ada di dalam diri teman-teman. Itu nggak akan mubazir karena mereka sistem manajemennya seperti itu ya. Tapi kalau kalian sudah kadung masuk ke perusahaan yang tidak melihat itu, tidak apa-apa, lakukan saja sampai teman-teman benar-benar banyak ilmu yang teman-teman dapatin di sana. Kalian belajar aja. Ya, begitupun kalau kalian berada di posisi organisasi tersebut, nanti lama-lama ya pasti ketika ada yang keluar atau apa, itu kembali ke zaman tradisional. Tiba-tiba teman-teman dapat promosi gitu, ya. Tiba-tiba nanti diangkat menjadi apa gitu. Jadi tetap teman-teman harus selalu mengupgrade diri, ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, yang lain mana ini kameranya? Yang lain, Ajeng, Zizo, Nadia. Coba saya sebutkan 5 orang pertama yang saya minta untuk membacakan karir planningnya. Ada yang tidak mengumpulkan nggak nih tugas individunya, Wak? Tadi saya cek baru mengumpulkan 26 Ibu. Masih ada satu lagi yang belum. Siapa tuh yang belum? Ini aneh-aneh deh yang belum. Kan 1 minggu ini waktu. Atau jangan-jangan dia tidak punya ini ya, rencana masa depan. Dia nggak ada. Siapa? Siapa orangnya? Siapa yang tahu? Sudah lengkap semua Ibu. Oke. Nah, soalnya agak aneh kalau disuruh bikin karir pet, tapi nggak ngumpul-ngumpulin. Janjian kalian nggak care sama masa depannya gitu, nggak punya masa depan. Udah jalan aja, udah ngalir aja.
Ya, coba nih saya minta yang pertama, lima orang pertama. Em, Nisa, Rahma, Ajem, Wahyu, Zizo. Silakan berurutan dari Nisa dulu. Mau dibacakan, kameranya dibuka. Yuk, Terus Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman sekalian. Di sini saya Nisa Salsabila izin untuk membacakan hasil tugas dari individunya yaitu mengenai perencanaan karir saya. Jadi yang pertama itu buat rencana. Perkenalkan, saya Nisa Salsabila. Saat ini saya sebagai mahasiswi Universitas Singapura Bangsa Karawang, program studi S1 Manajemen Angkatan 2023. Saya merupakan anak kedua dari dua bersaudara dan berasal dari keluarga yang sederhana. Saya menempuh pendidikan di SMA Negeri 2 Cikarang Selatan. Selama SMA, saya aktif mengikuti kegiatan non-akademik dan menjadi pengurus organisasi. Setelah lulus SMA, saya memutuskan melanjutkan kuliah S1 Manajemen karena saya tertarik untuk mempelajari tentang pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia, serta ingin mengembangkan kemampuan diri saya di bidang tersebut. Selama kuliah, saya mengikuti organisasi, kepanitiaan, dan juga program magang, yaitu di Bank BJB pada bagian back office kredit consumer. Dalam kegiatan magang tersebut, saya melakukan berbagai pekerjaan administrasi seperti memeriksa dokumen, menginput dan mengelola data, mengarsipkan serta melakukan scanning dokumen, dan juga untuk melayani nasabah. Nah, pengalaman tersebut membantu saya dalam mengembangkan kemampuan berinteraksi, komunikasi, kerjasama, ketelitian, kedisiplinan, tanggung jawab, dan juga kemampuan bekerja secara sesuai dengan SOP. Kegiatan tersebut menjadi salah satu langkah saya untuk mempersiapkan diri sebelum memasuki dunia kerja. Selain itu, saya juga memanfaatkan peluang untuk meningkatkan kemampuan dan menambah wawasan seperti mengikuti seminar, workshop, maupun kegiatan lain yang berhubungan dengan human research. Tetapkan tujuan. Berdasarkan latar belakang pendidikan dan pengalaman, maka saya ingin menetapkan tujuan saya untuk berkarya di bidang human research karena selaras dengan konsentrasi yang saya ambil saat ini. Saya tertarik di bidang tersebut karena saya menyukai pekerjaan yang berkaitan dengan organisasi, administrasi, komunikasi, serta kerjasama dengan orang lain. Saat ini tujuan saya adalah menyelesaikan pendidikan S1 Manajemen dengan baik, serta meningkatkan kompetensi yang relevan di bidang HR. Selanjutnya, saya ingin memperoleh pengalaman kerja pada bagian administrasi sehingga dapat memahami secara langsung pengelolaan SDM dalam perusahaan. Dalam jangka panjang, saya ingin berkarir di bidang HR pada perusahaan Bonafik di daerah Cikarang, khususnya perusahaan yang memiliki lingkungan kerja profesional dan juga memberikan kesempatan bagi pegawainya untuk berkembang. Yang ketiga yaitu kenali diri. Nah, untuk mendukung tujuan dan minat di bidang HR, saya memahami karakter dan kelebihan yang saya miliki, seperti dalam hal kejujuran, disiplin, ketelitian, dalam mengerjakan sesuatu, bertanggung jawab, mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, dan memiliki kemampuan untuk terus belajar serta berkembang. Saya juga selalu berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan memperhatikan detail, terutama saat mengerjakan pekerjaan yang berkaitan dengan data. Pengalaman mengikuti organisasi, perkuliahan, serta magang juga membantu saya menjadi pribadi yang lebih terbiasa bekerja sama dan berinteraksi dengan orang lain, serta menjalankan tanggung jawab terhadap job desk yang diberikan. Saya memiliki kemauan untuk mempelajari hal-hal baru dan berusaha menjadikan setiap pengalaman itu sebagai kesempatan untuk meningkatkan kemampuan diri saya. Di samping itu, saya juga menyadari masih memiliki kelemahan yang perlu saya perbaiki dan saya kembangkan. Saya masih kurang percaya diri dalam berbicara di depan banyak orang dan dalam menyampaikan pendapat. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, saya juga terus berlatih agar terbiasa dan bisa lebih percaya diri dalam public speaking. Saya juga terkadang masih memiliki kebiasaan dalam menunda pekerjaan. Untuk itu, saya perlu belajar untuk mengatur dengan lebih baik lagi, menentukan prioritas, dan juga menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwalnya. Saya berusaha terus memperbaiki dan terus belajar mengenai kelemahan yang memiliki agar hal tersebut tuh tidak menghambat dalam perkembangan karir saya ke depan.
Saya berharap dengan kemampuan dan pengalaman yang saya miliki dapat memberikan kontribusi positif bagi perusahaan dan karir saya ke depan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Saya bacain tugas perencanaan karir saya. Jadi saya ini adalah siswa lulusan dari SMAN 6 Taman Selatan. Nah, ketika saya SMA itu saya ngambil jurusan IPA karena pada saat itu saya lebih tertarik atau memiliki ketertarikan terhadap bidang teknologi dan berencana untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau kuliah dengan mengambil jurusan teknologi informasi atau IT. Nah, saya ini merasa bidang IT ini cukup menarik karena berkaitan dengan perkembangan teknologi, pemecahan masalah, serta kemampuan berpikir secara logis. Namun, seiring berjalannya waktu, dan semakin dekat dengan kelulusan atau masa perkuliahan, saya mulai mempertimbangkan pilihan lain yang lebih sesuai dengan minat dan kemampuan saya. Pada akhirnya, saya memutuskan untuk mengambil lintas jurusan dan melanjutkan pendidikan kuliah S1 di jurusan manajemen. Nah, keputusan tersebut pada awalnya itu cukup berbeda dari rencana saya ketika SMA, tetapi ternyata selama saya menjalani perkuliahan, saya mulai memahami bahwa manajemen ini memiliki cakupan yang luas dan dapat memberikan banyak pilihan dalam membangun sebuah karir. Jadi selama 6 semester menjalani perkuliahan, di semester 7 ini saya memutuskan untuk memilih konsentrasi manajemen sumber daya manusia atau MSDM karena saya mulai tertarik dengan bagaimana suatu organisasi dapat mengelola, mengembangkan, dan mempertahankan karyawannya. Menurut saya, keberhasilan suatu perusahaan tidak hanya ditentukan oleh teknologi atau modal, tetapi juga ditentukan oleh kualitas orang-orang yang ada di dalam organisasi dan orang-orang yang menjalankan organisasi tersebut. Nah, hal inilah yang membuat saya tertarik untuk mempelajari SDM lebih jauh, terutama mengenai proses rekrutmen, pengembangan karyawan, penilaian kinerja, serta bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang dapat mendukung produktivitas. Lalu, setelah rencana saya setelah menyelesaikan A1 ini, saya ingin memperoleh pengalaman kerja terlebih dahulu agar saya ini dapat memahami secara langsung bagaimana pengelolaan SDM diterapkan dalam dunia kerja. Saya juga ingin meningkatkan kemampuan komunikasi, bekerja sama dalam tim, melakukan analisis, serta mengembangkan kemampuan profesional lainnya. Untuk rencana selanjutnya, dalam jangka panjang, saya ingin membangun karir yang berkaitan dengan bidang human resource atau pengelolaan SDM. Saya juga memiliki target untuk dapat berkembang menjadi seorang profesional di bidang human resource yang mampu membantu perusahaan dalam menemukan, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Oleh karena itu, saya berusaha memanfaatkan masa Hai, perkuliahan saya Mang Paji. dengan sebaik mungkin untuk menambah pengetahuan Lagi ngajar, serta mempersiapkan diri menjadi lebih lagi baik presentasi mahasiswanya. lebih siap menghadapi dunia kerja setelah lulus nanti. Bagi saya, yang terpenting adalah mengenali diri sendiri, menentukan tujuan yang realistis, kemudian terus meningkatkan kemampuan-kemampuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Baik, Ibu. Sebelumnya Ajeng mohon maaf off cam karena lagi kurang fit. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Ajeng Salwa Safia. Saya merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, yaitu berasal dari keluarga yang sederhana dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang mengajarkan saya untuk bertanggung jawab, mandiri, dan bisa menghargai orang lain. Nah, sejak kecil, keluarga saya selalu memberikan dukungan kepada saya untuk mendapatkan pendidikan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, sebelum melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, saya menyelesaikan pendidikan di SMA Budi Mulia Karawang. Setelah lulus, saya memilih untuk melanjutkan kuliah di Universitas Singapura Bangsa Karawang dan mengambil program studi S1 Manajemen. Selama menjalani perkuliahan, ternyata saya memiliki ketertarikan pada bidang manajemen sumber daya manusia atau MSDM.
Saya tertarik pada bidang ini karena saya ingin mempelajari bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan itu dapat dikelola dengan baik, dan juga karena bidang ini berkaitan dengan manusia, komunikasi, pengelolaan karyawan, serta pengembangan kemampuan seseorang dalam dunia kerja. Nah, saya ini termasuk orang yang mau belajar dan bertanggung jawab ketika diberikan tugas. Namun, saya juga menyadari masih memiliki beberapa kekurangan, yaitu terkadang saya masih kurang percaya diri ketika berbicara di depan banyak orang, dan masih perlu meningkatkan kemampuan public speaking yang bagus. Nah, serta saya juga perlu meningkatkan kemampuan dalam menggunakan aplikasi, terutama Microsoft Excel, dan juga memperluas pengetahuan tentang dunia kerja. Nah, jadi untuk tetapkan tujuannya, setelah menyelesaikan pendidikan S1 Manajemen, saya ingin bekerja di bidang Human Resource untuk mendapatkan pengalaman sebagai staf HR dan bisa memahami secara langsung bagaimana proses rekrutmen, administrasi karyawan, pelatihan, dan pengembangan, penilaian kerja, dan sebagainya. Nah, dalam jangka panjang, saya berharap bisa berkembang menjadi HR Manager. Nah, selain itu, jika diberi kesempatan, saya ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang S2. Nah, untuk perencanaannya, saya akan mempersiapkan diri sejak masih kuliah dengan memperdalam pengetahuan tentang MSDM dan meningkatkan kemampuan yang dibutuhkan di dunia kerja. Yaitu saya akan belajar Microsoft Excel, komunikasi atau public speaking yang bagus, dan kepemimpinan, serta mengikuti pelatihan atau kegiatan yang bisa menambah pengalaman saya. Nah, setelah itu saya akan mencari pekerjaan di bidang HR untuk mendapatkan pengalaman dan mengembangkan kemampuan saya. Nah, setelah memiliki pengalaman kerja yang cukup, saya berharap bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 sambil terus mengembangkan karir sampai mencapai posisi yang saya inginkan. Cukup sekian dari saya, Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi lanjut? Jijo ya? Baik Ibu, saya izin Oh, membaca Wahyu. Wahyu Bu. Ya, Oke. baik Bu, saya izin membacakan karir planning saya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ramadhani Aditya. Saya merupakan mahasiswa semester 7 di Prodi Manajemen dengan konsentrasi MSDM, yang mana pemilihan saya ini didasari oleh ketertarikan saya terhadap bagaimana sebuah organisasi mengelola, mengembangkan, dan mempertahankan sumber daya manusia agar dapat bekerja secara optimal, yang mana ini dimulai dari rekrutmen, pengembangan karyawan, dan juga penilaian kinerja. Saya merasa saya memiliki kemampuan untuk bekerja secara terstruktur sebagai mahasiswa manajemen. Saya terbiasa mempelajari berbagai aspek pengelolaan organisasi sehingga memiliki dasar pemahaman mengenai bagaimana perusahaan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Selain itu, saya juga selalu tertarik pada kemampuan untuk mengendalikan ataupun mengorganisasikan sumber daya manusia, sehingga saya selalu ingin memahami teori dan juga belajar tentang cara beradaptasi, memahami data, dan juga belajar memperbaiki komunikasi saya. Menyambung dengan hal yang saya kuasai, saya merasa memiliki beberapa kekurangan yang saya masih berusaha untuk kembangkan, seperti kemampuan komunikasi baik secara personal maupun secara profesional, lalu kemampuan dalam public speaking dan presentasi, kemampuan saya dalam mengambil keputusan maupun problem solving, lalu yang terakhir juga adalah pengalaman praktis saya dalam lingkungan kerja yang profesional. Saya memiliki tujuan untuk membangun karir di bidang human resource dengan memulai perjalanan sebagai staf HR ataupun posisi entry level di bidang HR setelah menyelesaikan pendidikan S1 manajemen. Pada jangka pendek, fokus utama saya pada tahap ini adalah untuk mendapatkan pengalaman kerja, memahami proses HR secara nyata, bangun kemampuan profesional, serta mengenal berbagai sistem dan prosedur yang digunakan oleh perusahaan. Saya setelah memiliki pengalaman yang cukup, saya menargetkan untuk berkembang menjadi posisi seperti yang jabatan lebih tinggi. Di tahap ini saya ingin memiliki kemampuan yang lebih luas dan mulai dipercaya untuk menangani proses HR secara lebih mandiri, serta ikut terlibat dalam proses penyelesaian masalah yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Dalam jangka panjang, saya ingin berkembang menjadi seorang profesional yang mampu berperan secara strategis dalam organisasi, yang mana tujuan akhirnya adalah menjadi seorang HR mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan, sekaligus bantu karyawan untuk berkembang. Untuk mencapai tujuan tersebut, saya membuat langkah yang menurut saya realistis. Yang pertama itu saya menyelesaikan seluruh mata kuliah dan tugas akhir dengan baik, dan menyelesaikan pendidikan S1 manajemen. Dan selanjutnya saya memperkuat pemahaman saya mengenai MSDM melalui beberapa pelatihan dan juga sertifikasi. Yang terakhir, saya juga akan menyiapkan portofolio yang relevan dengan bidang yang ingin saya tuju.
Yang kedua, saya juga akan berusaha memperoleh pengalaman melalui magang di perusahaan, mengikuti kegiatan organisasi yang berkaitan dengan pengelolaan anggota, mengambil pengalaman sebagai volunteer atau staff, dan pengalaman-pengalaman tersebut penting karena akan membantu menghubungkan teori dengan kondisi yang ada di dunia nyata. Yang ketiga, saya mulai mencari posisi entry level yang sesuai dengan tujuan karir saya, di mana saya akan memilih pekerjaan yang memberikan kesempatan untuk belajar dan memperoleh pengalaman sebanyak mungkin, dan bukan hanya berfokus pada jabatan awal. Dan yang keempat adalah pengembangan karir. Setelah memiliki pengalaman kerja itu, saya akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pengembangan karir saya. Evaluasi dilakukan setelah melihat apa yang sudah saya kuasai, apa yang masih kurang, dan juga kompetensi apa yang saya butuhkan untuk naik ke posisi berikutnya. Saya akan terus meningkatkan kemampuan melalui pengalaman kerja, pelatihan, sertifikasi, pendidikan, lanjutan jika diperlukan, serta mengikuti perkembangan dunia HR dan juga teknologi. Mungkin sekian Bu yang rencana karir saya. Oke, lanjut. Bagus-bagus ya planning karirnya, Mang. Lanjut. Baik Ibu, sebelumnya saya izin membacakan karir penting saya. Perkenalkan, nama saya Zizo Maulana Syafi'i. Saat ini saya adalah mahasiswa manajemen dan saya cukup tertarik dengan bidang MSDM. Karena menurut saya bekerja di bidang ini tidak hanya berhubungan dengan pekerjaan administratif, tetapi juga bagaimana kita bisa memahami, mengelola, dan mengembangkan orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi. Oke. Kalau melihat diri saya sendiri, saya termasuk orang yang cukup mudah beradaptasi dan nyaman ketika harus bekerja sama dengan orang lain. Saya juga berusaha bertanggung jawab dengan apa yang sudah menjadi tugas saya. Hal tersebut sedikit banyak saya dapat dari pengalaman selama kuliah, mulai dari kegiatan Laki-laki. organisasi, KKN, sampai ketika saya menjalankan magang. Dari situ saya belajar bahwa setiap lingkungan punya cara kerja dan karakter orang yang berbeda, sehingga kita harus bisa menyesuaikan diri. Di sisi lain, saya juga masih punya beberapa hal yang harus diperbaiki. Salah satunya adalah rasa percaya diri, terutama ketika harus berbicara di depan banyak orang. Saya juga masih perlu belajar mengatur waktu dengan lebih baik karena terkadang masih suka menunda pekerjaan. Menurut saya, mengetahui kekurangan seperti ini penting supaya saya tidak hanya fokus pada apa yang menjadi kelebihan saya, tetapi juga tahu apa yang harus saya kembangkan ke depannya. Untuk karir sendiri, setelah lulus nanti saya ingin mencoba masuk ke dunia kerja yang masih berhubungan dengan bidang manajemen, terutama HR atau MSDM. Untuk sekarang, target terdekat saya untuk menyelesaikan kuliah dan skripsi terlebih dahulu. Setelah itu, saya ingin mencari pengalaman kerja dan belajar sebanyak mungkin mengenai bagaimana sebenarnya pekerjaan di bidang HR dilakukan secara langsung. Saya juga tidak ingin berhenti belajar dalam mendapatkan pekerjaan. Dalam jangka panjang, saya ingin memiliki karir yang terus berkembang dan bisa dipercaya untuk memegang tanggung jawab yang lebih besar. Saya ingin menjadi seseorang yang bukan hanya bekerja untuk menyelesaikan tugas, tapi juga bisa memberikan kontribusi dan membantu menciptakan lingkungan kerja yang baik bagi orang lain. Untuk menuju ke sana, saya perlu mulai mempersiapkan diri dari sekarang. Saya ingin meningkatkan kemampuan komunikasi saya, public speaking, leadership, dan tentunya memperdalam pengetahuan mengenai MSDM. Saya juga ingin mengikuti pelatihan atau sertifikasi yang bisa menunjang kemampuan saya nantinya. Selain itu, pengalaman yang sudah saya dapatkan selama kuliah akan saya jadikan sebagai bekal untuk menghadapi dunia kerja. Jadi bagi saya, perencanaan karir ini bukan berarti saya sudah tahu secara pasti akan menjadi apa di masa depan, tetapi setidaknya saya sudah punya gambaran mengenai arah yang ingin saya tuju dan apa saja yang perlu saya persiapkan. Sisanya saya ingin terus belajar dan menyesuaikan diri dengan kesempatan yang saya dapatkan ke depannya. Sekian dari saya, Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf.
Oke, udah semua ya berarti ya. Oke, lanjut ya. Saya mau mencoba mendengarkan yang lain. Ini sih rata-rata bagus-bagus ya karir path-nya. Saya harap sih teman-teman ketika membuat karir path coba dimulai dicicil, direalisasikan apa yang paling mungkin untuk direalisasikan. Misalnya yang paling mungkin itu mengikuti seminar-seminar, googling lah di Google atau di website-website karir gitu ya di bidang-bidang SDM atau di kementerian. Itu dimulai tuh dicari-cari. Itu pengayaan aja teman-teman. Terus bangun jejaring, relasi dan lain sebagainya ya. Itu hal yang paling memungkinkan yang dalam waktu dekat bisa teman-teman lakukan. Jadi jangan hanya sekedar career path terus teman-teman depan ya gimana nanti. Nah, itu eh, menurut saya terlalu naif gitu. Apalagi mengandalkan tenang orang tua saya ada temennya ini jangan ya. Tiba-tiba kita bilang tenang orang tua saya banyak temennya. Tiba-tiba teman yang diandelinnya itu meninggal. Nah, gimana? Jadi kalau bukan diri kita sendiri, memang kita nggak bisa untuk berekspektasi. Oke? Sekarang karena waktunya masih ada, saya mau minta yang lain coba Aisyah, kemudian Raja, kemudian Fardi, Fardi ya. Kemudian eh, Najwa, kemudian Dini. Silakan berurutan. Izin Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Aisyah Dula Rasati. Saya merupakan anak kedua dari dua bersaudara dan saat ini sedang menempuh pendidikan S1 Manajemen di Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Kalau ditanya kenapa saya memilih jurusan ini, sebenarnya perjalanan saya sudah dimulai sejak SMA. Saya mengambil jurusan IPS karena sejak saat itu saya sudah meyakini bahwa nantinya saya akan melanjutkan perkuliahan di bidang sosial. Saya memang menyukai mata pelajaran dan yang berkaitan dengan manusia, organisasi, dan interaksi sosial. Selain itu, saya juga menyadari bahwa saya adalah orang yang senang bersosialisasi. Saya suka berkenalan dengan lingkungan baru, senang mengobrol bahkan dengan orang yang sebelumnya saya belum kenal. Dari situ, saya merasa nyaman ketika harus berinteraksi dengan banyak orang, mendengarkan cerita mereka, dan membangun hubungan yang baik. Dari pengalaman tersebut, perlahan muncul keinginan untuk berkarir sebagai human resource. Menurut saya, HR ini bukanlah hanya mengelola karyawan, tetapi juga menjadi jembatan antara kebutuhan individu dengan potensi yang dimiliki pada setiap individu. Karena itulah, saya memilih S1 Manajemen dengan konsentrasi SDM dengan sebagai langkah awal untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Saya juga memiliki karakter yang cukup ambisius, mudah beradaptasi, bertanggung jawab, dan memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan percaya diri ketika berbicara di depan umum. Saya yakin karakter tersebut dapat menjadi bekal untuk berkembang di bidang human resource. Selain itu, saya memiliki minat yang besar untuk berkarir di industri beauty karena saya menyukai dunia kecantikan dan ingin berkontribusi dalam mengembangkan sumber daya manusia di perusahaan tersebut. Saya juga memiliki ketertarikan pada bidang pemasaran karena saya senang menganalisis perilaku konsumen dan melihat bagaimana sebuah strategi dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Menurut saya, pemahaman mengenai pemasaran akan menjadi nilai tambah yang dapat mendukung karir saya sebagai HR di masa depan. Setelah mengenali minat dan kemampuan diri, saya menetapkan tujuan karir saya menjadi human resource di salah satu beauty company. Karena saya memiliki ketertarikan yang besar terhadap dunia kecantikan dan ingin berkontribusi dalam mengembangkan sumber daya di industri tersebut. Target jangka pendek saya adalah menyelesaikan pendidikan S1 Manajemen dengan hasil yang baik serta memperoleh pengalaman melalui organisasi, kepanitiaan, maupun magang di bidang HR. Sedangkan target untuk jangka panjang saya adalah melanjutkan pendidikan S2 di bidang manajemen pemasaran agar memiliki pemahaman yang lebih luas mengenai strategi bisnis dan perilaku konsumen sehingga dapat menjadi HR yang lebih kompeten dan mampu menjadi nilai tambah bagi perusahaan. Untuk mencapai tersebut, saya telah menyusun beberapa rencana. Saya akan fokus menyelesaikan perkuliahan dengan hasil akademik yang baik. Kedua, saya akan aktif berorganisasi
sebagai melatih kemampuan berkomunikasi, kepemimpinan, dan kerjasama tim. Selain itu, saya juga akan mencari kesempatan magang di bidang HR agar dapat memahami proses kerja HR secara langsung. Saya juga berencana membangun portofolio melalui berbagai proyek maupun sertifikasi yang relevan dengan HR, serta terus mengembangkan kemampuan di bidang pemasaran sebagai nilai tambah sebagai perjalanan dalam karir saya. Berikut karir path saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raja Anhata. Saat ini saya saya ingin membacakan rencana karir saya. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan sarjana di kampus Universitasnya Perbangsa Karawang dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Jadi saya mengambil fokus Human Research Sumber Daya Manusia. Langkah awal yang saya inginkan adalah mencari pengalaman tentang bagaimana memahami dan mengatur sumber daya manusia dalam dunia kerja. Jadi, dengan ilmu yang sedang saya pelajari ini di dunia perkuliahan tentang manajemen sumber daya manusia, saya harap bisa menghadapi berbagai tantangan di dunia kerja dengan profesional dan juga tidak lupa meningkatkan skill yang sebelumnya saya miliki dan membuka skill yang baru saya temui. Jadi dengan meningkatkan komunikasi antar tim, lalu meningkatkan skill-skill yang ada di dalam dunia sumber daya di MSDM ini. Lalu saya ingin mencoba masuk di dunia bisnis yang sebelumnya saya sedang bekerja sama saat ini dengan teman SMA saya untuk melakukan bisnis terkait distribusi barang. Jadi saya juga ingin memperluas pengalaman saya di ranah bisnis ini. Kemudian, jadi agar memiliki wawasan terkait dunia bisnis, saya ingin mencoba memulai dalam dunia bisnis. Lalu saya juga ingin meningkatkan fasilitas tempat wisata yang dikelola oleh keluarga saya. Jadi agar di kemudian hari tempat wisata ini juga bisa dikenal oleh masyarakat umum, para wisatawan yang dari berbagai macam daerah agar bisa meningkatkan tempat ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk udah semua nih. Terakhir Fadli tadi ya. Oke, baik teman-teman. Yang belum berarti masih berapa orang? Coba raise hand yang belum. Siapa yang belum presentasi? Oke, Imelda, Dini, Jennifer, Gabriel, Dia, Salma, Zahwa, Cika. Oke, yang belum baik. Coba 5 orang lagi. Dimulai dari Fitri, Cika, Gabriel, Najwa sudah belum? Belum, Ibu. Najwa, Anissa, silakan. Ibu izin Fitri Wulansari ya, atau Fitri Mustika atau Fitri Oh, ada 3 ya. Fitri Permata, Fitri Wulan, sama mana lagi? Satu lagi. Fitri, dua-duanya aja deh, nggak apa-apa. Fitri Wulan sama Fitri Permata. Baik, sebelumnya izin mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Evi Selvi SNM, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Perencanaan dan Pengembangan Karir SDM. Saya Fitri Wulansari, saya merupakan mahasiswa aktif semester 7 program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dengan saya mengambil konsentrasi peminatan di bidang manajemen sumber daya manusia. Saya berasal dari Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, dan merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Nah, saya merupakan tumbuh dari keluarga sederhana dengan ayah yang bekerja sebagai wira swasta sekaligus petani, peternak, dan ibu sebagai ibu rumah tangga. Latar belakang keluarga menjadi bagian penting dalam pembentukan diri saya karena pendidikan dimulai dari keluarga atau orang tua. Dari kedua orang tua saya belajar mengenai kerja keras, kesederhanaan, tanggung jawab, serta pentingnya menghargai setiap proses. Karena orang tua saya merupakan role model hidup saya. Nilai-nilai tersebut menjadi motivasi bagi saya untuk terus belajar, berkembang, dan berusaha membangun masa depan melalui pendidikan dan kerja keras. Dengan alasan saya mengapa milih manajemen, karena tertarik pada bagaimana suatu organisasi dapat dikelola secara terencana, teratur, dan efektif. Untuk mencapai tujuannya, seiring berjalannya perkuliahan dan pengalaman berorganisasi, minat saya semakin mengerucut pada bidang manajemen sumber daya manusia. Jadi saya menyadari bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh sistem dan strategi, tapi juga oleh bagaimana manusia di dalamnya dikelola, dibina, dan dikembangkan. Nah, siapa sih seorang Fitri Wulansari? Di sini saya menjelaskan bahwasannya dari jejak perjalanan dan pembentukan diri. Jejak perjalanan saya, perjalanan pengembangan diri saya itu dimulai sejak saya masa pendidikan di SMA 1 Pasawahan, Purwakarta. Sebagai siswa jurusan IPS, saya memperoleh wawasan mengenai ekonomi, kehidupan sosial, hubungan antar manusia, organisasi, dan kepemimpinan. Pengalaman saya mengikuti Olimpiade Sains Nasional di bidang ekonomi menjadi salah satu pengalaman yang berkesan karena membuat saya memahami pentingnya pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien, serta menumbuhkan ketertarikan saya pada bidang manajemen. Dalam bidang akademik, saya meraih lulusan terbaik jurusan IPS sekaligus lulusan terbaik angkatan tahun 2023 di SMA Negeri 1 Pasawahan, Purwakarta. Peringkat 1 siswa eligible jurusan IPS serta pengalaman kepemimpinan juga menjadi bagian penting dalam pembentukan diri saya. Saya pernah diberikan kepercayaan dan mengemban amanah menjabat sebagai Ketua OSIS, Duta Literasi Serikandi Gizi, Duta Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat tahun 2022 hingga tahun 2026. Terus saya sekarang kemarin berpengalaman menjadi Ketua Divisi Penelitian dan Pengembangan Himpunan Mahasiswa Singapura Bangsa 2024, serta pernah menjabat menjadi anggota Komisi 1 Hukum dan Kelembagaan Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2025. Memiliki pengalaman sebagai pembawa acara narasumber podcast Ghost to School Maharta Unsika 2023 sampai dengan 2024, pengalaman kerja magang di PT Iwatani Industrial Gas Indonesia pada bagian accounting dan human research, melatih saya bekerja secara sistematis, teliti, tanggung jawab, dan mengelola data. Dalam bidang kewirausahaan, saya meraih juara 1 Business Proposal Competition
kategori industri kreatif, seni dan budaya pada UNEX 2025. Dan kemarin alhamdulillah saya meraih juga juara 1 bisnis proposal competition, yaitu sama dengan kategorinya pada tahun 2026. Berbagai pengalaman tersebut membentuk kemampuan saya dalam kepemimpinan, komunikasi, kerjasama, administrasi, berpikir strategis, kreativitas, serta pengembangan diri. Nah, di sini minat dan kecenderungan diri saya yaitu pada pengelolaan organisasi, kepemimpinan, komunikasi, pengembangan potensi manusia, dan penyusunan strategi. Jadi dengan seiringnya bertambahnya pengetahuan, pengalaman, minat saya semakin mengarah pada unsur manusia dalam organisasi. Saya tertarik karena memahami bagaimana individu dapat dikembangkan, ditempatkan, diarahkan, dan diberikan lingkungan kerja yang mendukung agar mampu memberikan kontribusi terbaik. Oleh karena itu, saya memilih manajemen sumber daya manusia sebagai konsentrasi keahlian dan arah utama karir saya. Terus untuk kelebihan dan potensi diri, yaitu saya memiliki beberapa kelebihan yang menjadi modal dalam pengembangan karir selanjutnya. Yang pertama itu yaitu kemampuan belajar dan berpikir sistematis yang terbentuk melalui pengalaman akademik dan berbagai kompetensi. Kepemimpinan dan perorganisasian yang berkembang melalui pengalaman memimpin dan mengelola organisasi, komunikasi dan public speaking yang terasah melalui pengalaman sebagai pembawa acara, moderator, hingga narasumber. Terus ketelitian dan kemampuan administrasi diperkuat melalui pengalaman kerja atau magang di bidang keuangan dan human research. Terus kemampuan bekerja sama dan beradaptasi terutama dalam menghadapi berbagai karakter dengan lingkungan, kreativitas, dan berpikir strategis yang berkembang melalui pengalaman mengikuti kompetisi yang tadi sudah saya sebutkan. Kelemahan dalam upaya pengembangan diri saya itu terkadang terlalu fokus pada detail sehingga pada peningkatan efisiensi, prioritas, manajemen waktu, pengalaman profesional di bidang SDM masih perlu diperkuat melalui magang, pelatihan, dan pengalaman kerja yang relevan. Jadi bisa diambil nilai yang menjadi pedoman hidup saya itu yang pertama itu menghargai kejujuran, tanggung jawab, ilmu yang bermanfaat, dan terus belajar. Terus selanjutnya di sini saya membuat rencana. Nah, dengan sudah mengetahui dari berbagai profil saya, terus dari minat dan kecenderungan diri saya, kelebihan dan potensi. Di sini yang pertama itu menyelesaikan pendidikan S1 manajemen dengan jangka pendeknya, karena dengan sebaik-baiknya sebagai landasan memasuki dunia profesional. Selama perkuliahan saya berusaha memahami dari teori dan konsep manajemen serta menghubungkannya dengan permasalahan nyata dalam organisasi dan dunia kerja. Terus memasuki semester 7 juga saya harus memfokuskan diri dalam pendalaman konsentrasi manajemen sumber daya manusia serta penyelesaian skripsi dan tugas akhir. Terus saya juga memperluas wawasan melalui buku, jurnal, diskusi, dan berbagai sumber pembelajaran dengan target saya harus lulus S1 manajemen tepat waktu dengan predikat cum laude. Insya Allah kalau misalnya bisa dengan IPK 3,9 lebih dengan dasar pengetahuan manajemen dan pemahaman SDM yang kuat. Terus yang kedua itu meningkatkan kemampuan teknis. Jadi tidak hanya dengan menyelesaikan pendidikan S1 manajemen, saya juga harus meningkatkan kemampuan teknis yang relevan dengan dunia kerja, terutama dalam Microsoft Word, Excel, PowerPoint, pengelolaan serta analisis data, penyusunan laporan, administrasi, hingga kepegawaian dan pemanfaatan teknologi dalam pekerjaan. Terus alhamdulillah dengan pengalaman saya di PT Iwatani Industrial, bagian keuangan dan akuntansi serta KR telah melatih saya dalam pencatatan, pengelolaan, pengukuran, pelaporan data, rekrutmen, seleksi, penginputan data karyawan, dan pelaporan data secara sistematis. Jadi kemampuan tersebut bisa menjadi bekal yang dapat saya terapkan dalam pekerjaan administrasi dan pengelolaan data SDM. Terus yang ketiga itu memperkuat kemampuan sosial. Jadi tadi tidak hanya dalam basic lainnya, jadi harus mengembangkan komunikasi, kepemimpinan, kerjasama tim, public speaking, problem solving, terus pengembangan keputusan, manajemen waktu, dan kemampuan beradaptasi melalui pengalaman organisasi, praktik kerja. Terus memperluas pengalaman praktis dengan tadi mengikuti magang, proyek organisasi, kepemimpinan dari kepanitiaan, seminar, lokakarya, dan kegiatan relevan lainnya. Terutama itu harus berkaitan dengan dunia kerja SDM. Terus memantapkan spesialisasi di bidang SDM, yaitu saya harus menjadikan MSDM itu sebagai arah utama karir saya, karena tadi saya sudah menyebutkan beberapa hal. Terus dengan memperdalam bidang rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan manajemen pemerintah. Terus membangun jaringan profesional, jadi memperkuat atau memperluas jaringan dengan dosen, alumni, mahasiswa, rekan organisasi, praktisi, profesional, dan komunitas di bidang manajemen dan SDM untuk memperoleh wawasan, pengalaman, bimbingan, serta informasi peluang karir. Terus mengikuti pelatihan dan sertifikasi, membangun citra dan reputasi diri. Jadi harus membangun citra sebagai calon profesional yang disiplin, bertanggung jawab, komunikasi, mampu bekerja sama, adaptif, dan memiliki semangat belajar dengan memperbarui CV, LinkedIn, terus mendokumentasikan prestasi dan pengalaman, memiliki personal branding yang positif, dapat mencerminkan karakter, kompetensi, serta pengalaman saya.
Terus setelah itu harus mempersiapkan diri sebelum lulus. Jadi harus mempersiapkan CV portofolio, surat lamaran, kemampuan wawancara, kemampuan mempresentasikan diri, serta informasi perusahaan dan posisi yang sesuai dengan SDM. Terus tetapkan tujuan. Nah, arah karir yang dipilih itu berdasarkan tadi pengalaman, minat, dan kemampuan saya. Saya memiliki terdapat beberapa arah karir yang dipertimbangkan, yaitu yang pertama dari MSDM karena arah utama berkaitan dengan komunikasi pembinaan kerjasama. Terus perkembangan kompetensi dan penciptaan lingkungan kerja yang positif. Terus yang kedua itu pengembangan organisasi dan manajemen. Karena tadi dengan pengalaman sebagai ketua OSIS, terus ketua divisi hingga lainnya. Jadi saya berminat juga untuk pengembangan organisasi dan manajemen. Terus dari dukungan operasional dan manajemennya, terus pengembangan usaha dan kewirausahaan. Karena beberapa dari pengembangan serta pengalaman-pengalaman yang sudah saya raih. Terus tujuan berdasarkan jangka waktu di jangka pendeknya itu saya sebagai mahasiswa dengan harus menyelesaikan pendidikan S1 manajemen dengan sangat baik tepat waktu. Terus dengan berfokus pada konsentrasi MSDM, penyelesaian skripsi, peningkatan kemampuan, serta di jangka menengahnya itu 1 sampai 3 tahun setelah lulus, insya Allah saya harus memperoleh pengalaman profesional di bidang MSDM. Juga akan mengikuti pelatihan dan sertifikasi yang relevan untuk meningkatkan kompetensi. Hingga jangka panjang 5 sampai 10 tahun dengan perjalanan luas dan kompetensi mendalam melalui jenjang staf, spesialis, supervisor hingga manajerial sesuai kemampuan dan pencapaian yang saya raih. Jadi insya Allah dalam 10 tahun ke depan saya menargetkan dapat menduduki posisi HRD Manajemen atau Talent Development Manager di perusahaan nasional atau multinasional yang insya Allah di daerah KIC atau di daerah Cikarang dengan fokus pada pengembangan karyawan, talent management, peningkatan kompetensi, dan pembangunan budaya organisasi yang positif. Mungkin dari saya dicukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya langsung ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Permata Wahyuni. Saya merupakan anak kedua dari 2 bersaudara. Dari keluarga saya banyak belajar tentang nilai kehidupan, kedisiplinan, serta motivasi untuk terus berkembang. Keluarga menjadi salah satu faktor bagi saya untuk membentuk karakter sekaligus memberikan dorongan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik di masa depan. Latar belakang pendidikan saya dimulai dari saya sekolah SMK, di mana saya mengambil jurusan manajemen perkantoran. Selama sekolah, saya mempelajari berbagai hal mengenai administrasi dan juga kegiatan perkantoran. Saya juga pernah melaksanakan praktik kerja lapangan di PT Naiga Search Indonesia. Dari pengalaman tersebut, saya mendapat gambaran nyata tentang dunia kerja, terutama tentang bagaimana perusahaan tersebut mengelola kegiatan administrasi dan juga sumber daya manusia. Pengalaman itu membuat saya semakin menyadari bahwa bidang sumber daya manusia itu memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Karena itu, setelah lulus sekolah, saya melanjutkan pendidikan di Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan program studi manajemen. Dan saat ini saya sudah berada di semester 7 dengan minat khusus pada bidang manajemen sumber daya manusia. Saya tertarik pada bidang ini Selanjutnya siapa tadi? Tadi siapa selanjutnya? Fadliel ya? Siapa tadi? Gabriel, terus sama Najwa ya tadi tuh. Ya, terus satu lagi siapa? Cika. Betul, Ibu. Ya, lanjut. Teman-teman, sebelumnya izin perkenalkan diri. Saya Gabriel Abu Subarkah, mahasiswa S1 Manajemen yang memiliki ketertarikan terhadap bidang HR. Maka dari itu saya mengambil penjurusan MSDM. Nah, saya tertarik di bidang HR karena tertarik dengan bagaimana seorang dapat bekerja dan berkembang dalam sebuah organisasi. Saya juga merasa bahwa memahami karakter dan cara berpikir orang lain itu sangat penting. Nah, oleh karena itu saya ingin mengembangkan diri agar dapat menjadi seorang yang mampu bekerja dengan berbagai karakter dan menciptakan hubungan positif di lingkungan kerja nanti. Oke, untuk kelebihan saya sendiri,
Saya mudah beradaptasi ketika berada di lingkungan maupun situasi yang baru. Saya senang mempelajari hal-hal baru untuk menambah pengalaman dan pengetahuan. Saya bisa bekerja sama dengan orang lain dan menjaga kerjasama serta komunikasi yang baik. Saya sangat berkomitmen serta tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Saya tidak mudah mengeluh pada kesulitan yang saya hadapi dan berusaha untuk menyelesaikannya terlebih dahulu. Namun, saya masih merasa memiliki beberapa kekurangan pada diri saya, yaitu saya terlalu memikirkan sesuatu hal secara berlebihan. Lalu, walaupun mudah adaptasi, tetapi saya tetap membutuhkan sedikit waktu untuk penyesuaian. Saya masih harus meningkatkan kemampuan dalam mengatur prioritas agar dapat mengerjakan beberapa tanggung jawab secara lebih efektif. Nilai yang paling saya utamakan adalah dapat dipercaya dan kejujuran. Bagi saya, kejujuran adalah dasar yang penting dalam setiap hubungan. Saya selalu ingin menyampaikan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dan kepercayaan bagi saya merupakan sesuatu yang harus dibangun melalui sikap dan tindakan konsisten. Kedepannya, saya ingin membawa nilai tersebut dalam perjalanan karir saya, terutama ketika bekerja di bidang HR. Saya ingin menjadi seorang HR yang tidak hanya mampu menjalankan tugas, tetapi mampu menjaga kepercayaan. Oke, untuk rencana saya ingin menyusun rencana pendidikan dan pengembangan diri yang dapat membantu saya mencapai tujuan karir di bidang human research. Langkah awal yang akan saya lakukan adalah menyelesaikan pendidikan S1 Manajemen dengan sebaik mungkin, serta memperdalam pengetahuan mengenai pengelolaan sumber daya manusia, komunikasi dalam organisasi, kepemimpinan, dan manajemen kinerja. Setelah menyelesaikan pendidikan S1, saya memiliki rencana untuk melanjut ke S2, namun di psikologi. Karena saya tertarik pada psikologi, itu eh, membuat saya lebih mendalami bidang HR. Saya juga berusaha untuk menambah pengalaman di kampus melalui organisasi. Saya pernah menjadi anggota BEM FEB di tahun 2025, serta saat ini saya masih aktif menjadi Kepala Departemen Research and Education di GB Unsika. Dua pengalaman ini membuat saya mempelajari cara menjadi atasan yang baik serta cara berkomunikasi di organisasi secara baik. Dalam jangka panjang, saya ingin mengembangkan kemampuan dalam bidang HR secara bertahap. Saya ingin memulai dari posisi yang memberikan kesempatan untuk belajar mengenai pengelolaan karyawan, kemudian meningkatkan kemampuan kepemimpinan, hingga mampu menjadi seorang HR manager yang dapat dipercaya dan mampu memberikan kontribusi penuh pada perusahaan. Lalu untuk menetapkan tujuan karir saya adalah menjadi seorang HR manager yang tidak hanya mampu mengelola administrasi dan kebutuhan perusahaan, tetapi juga mampu memahami kondisi serta karakter setiap karyawan. Untuk mencapai tujuan tersebut, saya ingin terus meningkatkan kemampuan komunikasi, kepemimpinan, kerja sama tim, dan memahami karakter serta permasalahan seseorang. Target saya terbagi menjadi 3, yaitu target jangka pendek, jangka menengah, serta jangka panjang. Untuk jangka pendek sendiri, saya ingin menyelesaikan pendidikan S1 Manajemen saya secara tepat waktu dan dengan baik, meningkatkan kemampuan akademik serta non-akademik, serta mendapat pengalaman sebanyak mungkin melalui organisasi seperti BEM dan GIPE. Lalu untuk target jangka menengah saya ingin lanjut pendidikan di S2 Psikologi dan mendapatkan gelar magister, serta ingin mendapatkan pengalaman di lapangan. Di tahap ini, saya akan memperdalam kemampuan rekrutmen, pengembangan karyawan, komunikasi, organisasi, serta memahami perilaku individu itu sendiri. Lalu target jangka panjang saya ingin menjadi atau mencapai posisi HR Manager yang memiliki skill dan dalam memimpin tim, mengambil keputusan, dan menyelesaikan masalah. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan perencanaan karir saya. Saya merupakan lulusan Mantiga Bogor yang dahulu mengambil jurusan ilmu pengetahuan sosial. Selama bersekolah di Mantiga Bogor, saya mempelajari berbagai mata pelajaran yang berkaitan dengan ilmu sosial, salah satunya adalah ekonomi. Dari beberapa mata pelajaran yang saya pelajari, ekonomi merupakan mata pelajaran yang paling saya sukai. Saya tertarik dengan ekonomi karena materi yang dipelajari cukup dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti kegiatan jual beli, pengelolaan keuangan, pasar, bisnis, serta kegiatan ekonomi lainnya. Selain itu, saya merasa bahwa ilmu ekonomi dapat memberikan pemahaman
mengenai bagaimana seseorang maupun suatu organisasi dapat mengelola sumber daya dan mengambil keputusan dengan baik. Ketertarikan saya terhadap ekonomi kemudian menjadi salah satu alasan yang mempengaruhi pilihan saya untuk menentukan pendidikan ke perguruan tinggi setelah saya lulus dari M3 Bogor. Saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yaitu Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan mengambil jurusan ekonomi dan bisnis khususnya program studi manajemen. Saat ini saya sudah berada di semester 7 dan sedang mempersiapkan diri untuk menyelesaikan pendidikan serta menentukan langkah karir setelah saya lulus kuliah nanti. Saya memilih program studi manajemen karena saya tertarik untuk mempelajari bagaimana suatu perusahaan atau organisasi dapat dikelola dengan baik agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut saya, manajemen merupakan bidang yang cukup luas dan memiliki banyak penerapan dalam dunia kerja, sehingga saya dapat memiliki berbagai pilihan karir sesuai dengan minat dan kemampuan saya. Selama menjalani perkuliahan, saya mempelajari berbagai bidang seperti manajemen pemasaran, keuangan, operasional, MSDM dan juga kewirausahaan. Dari berbagai bidang tersebut, saya memilih konsentrasi MSDM karena saya memiliki ketertarikan terhadap pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan. Menurut saya, manusia merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan suatu perusahaan, sehingga dibutuhkan pengelolaan yang baik agar setiap karyawan dapat bekerja secara optimal dan berkembang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Ketertarikan tersebut membuat saya memiliki keinginan untuk berkarir sebagai HR. Saya tertarik dengan pekerjaan HR karena bidang administrasi karyawan, tetapi juga berkaitan dengan proses rekrutmen, pengembangan karyawan, penilaian kerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung. Setelah menyelesaikan perkuliahan, saya memiliki target untuk dapat bekerja di perusahaan BUMN. Saya memilih BUMN karena saya tertarik untuk dapat bekerja di perusahaan yang memiliki peran dalam pembangunan dan perekonomian Indonesia. Saya berharap dapat mengembangkan kemampuan dan pengalaman saya di bidang MSDM serta dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perusahaan tempat saya bekerja nantinya. Dalam menjalankan perkuliahan sampai saat ini, saya memahami karakter dan kemampuan yang saya miliki. Saya merupakan orang yang suka berbaur dan berinteraksi dengan orang lain. Saya juga cukup mudah untuk membangun komunikasi dengan orang baru sehingga saya tidak perlu kesulitan ketika harus berada di lingkungan yang berbeda. Selain itu, saya juga termasuk orang yang cepat beradaptasi dengan lingkungan maupun situasi baru. Menurut saya, kemampuan beradaptasi sangat penting dalam dunia kerja karena nantinya saya akan bertemu dengan banyak orang dan memiliki karakter, pola pikir, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Saya juga memiliki sifat easygoing karena saya berusaha untuk dapat menghadapi berbagai situasi dengan tenang dan tidak mudah merasa tertekan ketika menghadapi perubahan atau masalah. Di sisi lain, saya juga berusaha untuk selalu teliti dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan yang membutuhkan perhatian terhadap hal-hal kecil. Saya juga berusaha menjadi pribadi yang bertanggung jawab dengan menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang sudah menjadi kewajiban saya. Menurut saya, sifat-sifat tersebut menjadi modal yang cukup penting untuk mendukung karir saya sebagai seorang HR karena pekerjaan di bidang sumber daya manusia membutuhkan kemampuan komunikasi, kemampuan beradaptasi, ketelitian, dan rasa tanggung jawab yang baik. Meskipun demikian, saya menyadari bahwa masih banyak yang perlu saya kembangkan, terutama dalam meningkatkan kemampuan komunikasi profesional, mendapat pengalaman di dunia kerja, memperluas wawasan mengenai MSDM, serta meningkatkan kemampuan dalam menghadapi berbagai situasi di lingkungan profesional. Oleh karena itu, di semester 7 ini saya ingin lebih fokus untuk mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja setelah lulus. Saya berharap dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bidang yang saya pelajari, khususnya sebagai HR. Saya ingin terus belajar, mengembangkan kemampuan, dan menambah pengalaman agar dapat menjadi pribadi yang profesional, bertanggung jawab, serta mampu memberikan kontribusi yang positif bagi perusahaan dan orang-orang di dalamnya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, silakan. Cika, terakhir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Putri Astari. Saya merupakan mahasiswi program studi S1 Manajemen di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Sebagai mahasiswi manajemen, saya memiliki ketertarikan yang besar terhadap dunia kerja, khususnya dalam bidang MSDM. Saya merupakan pribadi yang menyukai pekerjaan yang melibatkan kerjasama tim.
Saya bekerja dalam tim dapat memberikan kesempatan untuk bertukar ide, belajar dari orang lain, menyelesaikan masalah bersama, serta mencapai tujuan secara lebih efektif. Saya juga memiliki keinginan untuk terus mengembangkan kemampuan komunikasi, karena kemampuan tersebut sangat penting untuk mendukung karir saya di masa depan. Tujuan karir saya adalah dapat bekerja di bidang manajemen sumber daya manusia. Saya tertarik di bidang ini karena MSDM berhubungan langsung dengan bagaimana sebuah organisasi mengelola, mengembangkan, dan mempertahankan sumber daya manusia yang dimilikinya. Dalam jangka pendek, saya ingin meningkatkan kemampuan komunikasi, kerja sama tim. Dalam jangka panjang, saya ingin menjadi seorang profesional di bidang MSDM yang mampu memberikan kontribusi bagi perusahaan sekaligus serta berkembang terus dalam karir. Untuk mencapai tujuan karir tersebut, saya akan terus mengembangkan diri dengan cara meningkatkan kemampuan komunikasi, mengikuti seminar atau pelatihan MSDM, memperbanyak pengalaman organisasi maupun kerja tim, serta memanfaatkan pengalaman magang sebagai pembelajaran. Saya juga akan meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi dan aplikasi yang dibutuhkan dalam pekerjaan MSDM, serta membangun networking dengan orang-orang yang memiliki pengalaman di bidang tersebut. Setelah menyelesaikan pendidikan di Unsika, saya menargetkan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang MSDM seperti HR staff, rekrutmen staff, atau posisi lain yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia. Saya ingin memulai karir dan posisi yang memungkinkan saya untuk belajar secara langsung mengenai proses kerja MSDM. Seiring bertambahnya pengalaman dan kemampuan, saya berharap dapat memperoleh tanggung jawab yang lebih besar dan berkembang ke posisi yang lebih tinggi. Sekian, terima kasih. Oke, oke, baik teman-teman. Kita sudah di penghujung. Jadi kita akhiri saja ya. Saya rasa sudah cukup semuanya, sudah cukup bisa untuk melakukan peta karir untuk teman-teman sendiri, dan saya sih harapnya teman-teman nanti mungkin apa di ini ya dicapai gitu, sedikit-sedikit tuh dicapai, digapai, diseriusin tentang peta karir tersebut. Kalaupun nanti di tengah-tengah berubah karena seiring perkembangan emosional peminatan, itu beda hal. Yang pasti teman-teman sudah memiliki dulu indikator dari diri sendiri. Oh, saya tuh kemana ya passionnya gitu. Minimal teman-teman kenal diri teman-teman daripada teman-teman yang ngalir gitu aja. Ya lebih baik teman-teman seperti ini. Jadi membuat apa yang sekiranya relevan, apa yang sekiranya reliable gitu ya, untuk ditekuni yang bisa dicapai. Misalnya tadi siapa tadi Fitri salah satunya mungkin ya, yang dia harus dapat IPK sekian, atau misalnya ada yang pengen ke BUMN Najwa harus berupaya sekeras mungkin untuk mendapatkan nilai terbaik, terus Gabriel dan yang lainnya gitu ya, Imelda semua. Jadi masing-masing beda-beda nih, saya lihat Wahyu juga yang lebih ingin banyak interaksi sosial ya. Kalau saya lihat tadi Wahyu itu mungkin bisa untuk menjadi seorang anggota di DPR yang memang banyak menyelesaikan kasus-kasus di lapangan, berinteraksi dengan masyarakat, dan yang lainnya sih. Saya rasa semua bagus-bagus cita-citanya. Berarti kamu kesempatan saat ini adalah untuk mengasah tersebut, mengasah, asahlah gergajimu. Jadi terus aja dikayakkan pemikiran teman-teman untuk menuju, setidaknya walaupun tidak sesuai banget ya, misalnya teman-teman ingin menjadi seorang apa ya, misalnya seorang yang bekerja di BUMN, BUMN A gitu, tapi teman-teman meleset, teman-teman akhirnya bekerja di BUMN B. Nah, tapi setidaknya sudah masuk tuh di BUMN-nya. Atau minimal teman-teman juga tidak usah kecewa ketika nanti tidak sesuai expect, karena kan semua juga cita-cita. Tapi semua yang teman-teman citakan, semua yang teman-teman
niatkan itu akan menjadi doa daripada kita yang tidak punya perencanaan. Karena apa yang kita catat itu semua kebaikan itu pasti akan insya Allah itu pasti terwujud lah gitu. Ya mirip-mirip. Saya dulu cita-cita saya guru, ternyata saya jadi dosen. Padahal saya sebelumnya udah kerja di perusahaan, udah kerja di bank, ujung-ujungnya dosen. Dosen dengan guru ya mirip-mirip lah ya. Nah seperti itulah gitu ya. Jadi kehidupan itu memang misteri gitu. Dan tapi kita tetap harus mempunyai arah gitu. Arah yang mau kemana gitu seperti kompas. Makanya tadi saya menganalogikan diri kita itu adalah kompas, kita mau kemana arahnya. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya eh, share untuk materi hari ini. Terima kasih atas penyampaian dari tugas individu teman-teman. Saya sudah baca semua, jadi yang tidak presentasi pun saya sudah baca, semua bagus-bagus. Semua sudah mengenali diri sendiri, tinggal diseriusin aja. Mungkin sekian dari saya. Najwa silakan difoto dulu wah untuk dokumentasi perkuliahan kita hari ini. Baik, boleh siap-siap teman-teman. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Sudah, Ibu. Di WA aja di WA. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selamat.